Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Andriani, guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 02 Balai Panjang, Kecamatan Laresago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Video saya kali ini akan memaparkan tentang jurnal dwi mingguan saya, yaitu pada modul 2.1 mengenai pendidikan berdiferensiasi. Aktivitas yang saya lakukan pada modul 2.1 ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai tanggal 2 September 2024. Kegiatan diawali dengan mengerjakan pretest pada modul 2.1 di LMS. Setelah itu mempelajari modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran modul 2.1 ini masih sama, yaitu menggunakan tahapan merdeka. Mulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi yang saya gunakan kali ini adalah model refleksi 4C. Yang pertama yaitu koneksi. Koneksi berkaitan dengan apa? Keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Yang kedua adalah challenge, yaitu tantangan. Berkaitan dengan adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik baik yang saya jalankan selama ini. C yang ketiga adalah konsep. Ini berkaitan dengan konsep utama dan penting yang saya pelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau setelah menjadi guru penggerak. Dan C yang keempat adalah change atau perubahan. Ini berkaitan tentang apa perubahan dalam diri saya yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Koneksi. Materi modul 2.1 yaitu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson menyampaikan bahwa kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan muridnya. Merespon kebutuhan murid merupakan inti dari pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan pemahaman tersebut, saya semakin bersemangat untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan dapat mengantarkan murid pada titik pencapaian maksimal dari diri mereka. Challenge. Dari materi yang telah dipaparkan oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan rekan-rekan CGP yang lain, saya sangat setuju bahwa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan mampu memberikan pendampingan kepada murid berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar mereka, yang harapannya nanti dapat mengantarkan mereka untuk dapat memaksimalkan potensi dari karakteristik mereka. Yang menjadi tantangan kali ini adalah bagaimana guru penggerak dapat menerapkan prinsip dan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada setiap kelas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana setiap kelas memiliki keunikan dan karakteristik yang bermacam-macam. Konsep. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Adapun kebutuhan belajar murid berkaitan tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Sedangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi,
Tidak semua strategi harus diterapkan. Kita bisa mengambil salah satu strategi, dua, bahkan ketiganya, sesuai dengan kebutuhan murid. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. C. Setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1, saya berharap dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Saya ingin berusaha lagi untuk dapat menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang benar-benar dapat menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya bercita-cita untuk dapat memberikan pendampingan maksimal kepada murid sesuai dengan karakteristik mereka, sehingga mereka dapat mengenali dan menggali minat dan bakat mereka secara maksimal melalui strategi yang beragam. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dari kegiatan saya selama mempelajari modul 2.1. Demikianlah jurnal dwi mingguan saya pada modul 2.1 mengenai pendidikan berdiferensiasi. Terima kasih.